siang, perkenalkan nama saya Yunur Hasanah, mahasiswa Universitas Institut Unggul. Di sini saya ingin mewawancari Ibu mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung. Apakah masih relevan dengan Pancasila keempat? Apakah Ibu berkenan saya wawancarai? Boleh. Dan boleh sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu dan profesinya? Nama saya Ika. Saya karyawan swasta. Terus mau nanya apa nih, Mbak? Sebelumnya Ibu tahu tidak sih apa itu demokrasi sistem pemilihan langsung? Demokrasi sistem pemilihan langsung itu seperti kayak pemilihan hak suara ya, gitu, untuk kayak seperti pemilihan presiden gitu, pemilihan ketua DPR gitu, tapi secara demokrasi, yaitu secara demokrasi itu kayak seperti pemungutan suara gitu kan. Terus pemilihan suara, jadi kita hitung berdasarkan suara yang terbanyak. Gitu. Setahu saya sih itu sih, Mbak. Menurut Ibu, demokrasi dalam pemilu masih relevan dengan Pancasila keempat tidak? Pancasila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin ya oleh hikmat kebijaksanaan. Apa ya? Relevan nggak sih ya? Masih secara relevan, karena kan kita berdasarkan pemilihan dari suara rakyat, gitu kan. Jadi rakyat yang untuk bermusyawarah, untuk mencapai mufakat, gitu. Seperti itu sih, Mbak. Segitu aja pendapat Ibu? Apa ada lagi? Tahu saya sih segitu aja. Baik, terima kasih buat waktunya dan pendapat yang Ibu bagikan. Semoga masyarakat bisa memahami lebih lanjut. Iya. Semoga demokrasi semuanya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Yunur Hasanah, mahasiswa dari SA Unggul. Di sini saya ingin mewawancarai Kak Kamel mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya Kak dan profesinya apa? Oke, baik. Dengan Kak Ayu ya. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamelia Yusuf, boleh dipanggil Kamel. Saya mahasiswa S1 Psikologi. Ya, sudah. Di universitas mana Kak kalau boleh tahu? Di Universitas Mercu Buana. Sebelumnya Kakak tahu nggak sih demokrasi itu apa? Demokrasi? Demokrasi itu sistem pemilihan langsung ya, yang mekanismenya itu di mana rakyat secara langsung itu memilih pemimpin yang akan mewakilkannya melalui pemungutan suara. Ya. Menurut Kak Kamel, bagaimana demokrasi saat ini di Indonesia? Demokrasi saat ini di Indonesia? Saya sih kurang terlalu ngikutin politik. Cuman yang saya lihat tuh demokrasinya berjalan saja, namun tetap berjalan sebagaimana pada umumnya, di mana rakyat bebas mengemukakan pendapatnya terhadap suatu isu politik, tapi mungkin kadang kalau ada kerusuhan atau apa gitu perlu distabilkan oleh pemerintah lebih lanjut. Dan apalagi ya, dan untuk proses demokrasinya itu sih setahu aku berjalan-jalan aja di Indonesia, walaupun mungkin kagak terlalu langsung diproses gitu, jadi ada proses panjangnya tersendiri gitu. Menurut Kakak, demokrasi dalam pemilu masih relevan sama Pancasila keempat gak sih Kak? Menurut aku demokrasi dalam pemilu ini masih relevan dengan sila keempat, karena kan pemilihan langsung ini memungkinkan rakyat memilih pemimpin berdasarkan pertimbangannya matang kan, yaitu dengan sistem pemilihan langsung seperti pada biasanya yang kita lakukan pada pemilu. Meskipun dalam praktiknya kan kadang
masih ada tantangan seperti politik uang atau manipulasi suara dan lain-lain, tapi sistem ini tetap memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bermusyawarah secara tidak langsung melalui pemungutan suara pada pemilu-pemilu tersebut. Namun jika dijalankan dengan prinsip kejujuran dan keadilan, demokrasi dalam pemilu tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan kan. Jadi masuk aja gitu. Oke. Menurut kakak apa saja sih kelebihan dan kekurangan dalam sistem pemilihan langsung? Oke, kalau dari aku pribadi sih, salah satu kelebihan sistem pemilihan langsung ini, rakyat ini memiliki kontrol serta hak dalam menentukan pemimpin untuk kedepannya yang membantu sistem kepemerintahan di negara kita ini, sehingga memberikan legitimasi yang kuat terhadap hasil pemilu. Selain itu, sistem ini mendorong pemimpin untuk lebih bertanggung jawab gitu, kayak kepada rakyat, karena mereka dipilih kan secara langsung kan gitu. Jadi namun menurut aku kekurangannya itu sistem ini terkadang rentan terhadap oknum-oknum kecurangan di beberapa yang pernah kita dengar di berita-berita kayak gitu kan. Ya mungkin kalau soal itu bisa diperketat apa gimana, aku juga kurang tahu. Terus sistem ini juga rentan terhadap politik uang, hoax, terus populisme, terus dimana kan kandidat yang lebih populer itu bisa saja menang meskipun belum tentu memiliki kompetensi yang terbaik gitu kan. Namanya juga ngikutin banyaknya suara gimana sih gitu kan. Terus Yes, betul. Selain itu biaya pemilu kan juga lumayan ya anggarannya gitu dibandingkan sistem pemilihan tidak langsung. Menurut aku itu aja sih kekurangan dan kelebihannya. Oke, baik kakak. Terima kasih ya kak atas wawancaranya. Iya, sama-sama. Baik. El, boleh perkenalkan nama kamu dan profesi kamu? Perkenalkan, aku Eliza Catherine. Saat ini aku menjadi mahasiswa di Universitas Mercu Buana. Oke. Aku mau nanya, menurut pendapat kamu, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi sistem pemilihan langsung? Kalau demokrasi sistem pemilihan langsung itu ketika masyarakat bisa langsung memilih pemimpin atau perwakilan secara langsung. Setiap suara dari masyarakat itu penting untuk menentukan hasil pemilihan yang benar-benar tentunya dari suara masyarakat itu sendiri, dan menggambarkan kalau kita semua itu punya kewenangan dan hak sebagai warga negara dan punya peran langsung dalam menentukan ini negara kita mau dibawa kemana ya arahnya. Dan mungkin juga ini penting buat masyarakat menjaga keterlibatan dalam proses politik, jadi biar masyarakat itu tahu politik yang transparan gitu hasilnya. Oke, baik. Menurut kamu, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung dapat ditingkatkan agar lebih sesuai dengan Pancasila keempat? Kalau untuk sesuai, mungkin ada banyak cara untuk meningkatin partisipasi masyarakatnya. Yang pertama kita tuh karena mungkin di sini banyak masyarakat yang kurang edukasi ya tentang politik. Jadi kita butuh edukasi politik yang lebih baik. Dan masyarakat perlu paham juga kalau misalnya suara mereka di pemungutan suara langsung itu sangat penting loh dibanding kita golput atau kita asal milih gitu kan. Dan kita juga harus mastiin semua orang yang kurang beruntung, yang aksesnya kurang untuk bisa demokrasi langsung itu, agar dia juga bisa gunain haknya. Dan selain itu kayak kampanye itu juga dibutuhin kan, kayak kesadaran kreatif juga bisa ikut partisipasi. Dan
nggak lupa juga buat inisiatif dari tingkat komunitas. Itu makanya kenapa kalau dari komunitas kan bisa kampanye, jadi masyarakat tahu gitu kan. Dan kayaknya sih diskusi sama forum-forum di lingkungan sekitar sih biar kita lebih peduli sama isu-isu politik. Oke, begitu aja Kak. Menurut kamu pendapatnya? Ya, Oke, menurut aku terima- sih pendapatnya cukup. cukup baik. Terima kasih Kak El atas waktunya mau diwawancarain. Sama-sama. Selamat siang Mbak Tika. Selamat siang. Aku boleh wawancara Mbak Tika? Iya boleh. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya dulu Mbak, sama profesinya? Nama saya Siti Rahmatika, saat ini masih bekerja sebagai Kepala Bagian Lingkungan dan masih ongoing juga melanjutkan S2 saya di bidang yang sama, yaitu pengelolaan lingkungan hidup Di Universitas mana Mbak? di Universitas Hasanuddin di Makassar. Sebelumnya Mbak tahu nggak sih demokrasi itu apa? Ya, saya tahu demokrasi. Demokrasi itu kan merupakan sistem pemilihan langsung ya, di mana rakyatnya itu turut serta dalam pemilihan, dan dari pemerintah pun memberikan opsi beberapa pimpinan yang kira-kira nantinya akan memimpin bangsa atau negara tersebut. Sebelumnya gini Mbak, apa sih bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung dapat ditingkatkan agar sesuai dengan Pancasila keempat? Jadi kalau menurut saya sebenarnya yang sekarang berjalan itu sudah cukup baik ya, dimana kan rakyat sendiri itu bebas memilih pemimpinnya lah gitu, dan memang sebelum pemilihan juga kan masing-masing pemimpin memperkenalkan diri, terus juga ada debat cawapres maupun wapres ya, itu udah cukup baik. Cuma memang mungkin ditingkatkan di tingkat tempat pemilihan tempat pemungutan suaranya, karena kan di sana mungkin ada kecolongan suara lah, yang bisa jadi ada banyak juga masyarakat yang golput gitu. Nah itu kan bisa jadi disalahgunakan. Nah, mungkin lebih ditingkatkan lagi atau lebih keamanannya gitu, biar jadi nggak ada penyalahgunaan suara lagi. Mungkin itu sih. Menurut Mbak Tika, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Ya tadi kalau menurut saya sih udah cukup baik, cuma memang ya masih banyak lah yang penyalahgunaan tadi itu. Jadi menurut saya harapannya sih kedepannya dari penyalahgunaan itu kita perkecil lah, dan misalnya dari bagian tempat pemungutan suaranya gitu kan, dimana memang mungkin orang-orangnya harus lebih detail atau lebih teliti lagi, jangan sampai ada suara yang disalahgunakan. Oke, baik Mbak Tika, terima kasih atas Iya, waktunya Mbak. sama-sama. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yuni Rasana, mahasiswa dari ISA Unggul. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung, apakah masih relevan dengan Pancasila keempat? Apakah Ibu berkenan saya wawancarai? Boleh. Sebelumnya, boleh perkenalkan nama Ibu dan profesi Ibu? Nama saya Denenti, saya seorang istri dan juga pekerja karyawan swasta. Baik, sebelumnya Ibu tahu tidak sih apa itu demokrasi? Demokrasi menurut saya sih kayak sistem pemilihan langsung gitu ya. Ya, Seperti kayak pemilu, terus apa yang berkaitan dengan pemerintahan di dalam, maksudnya kayak apa sih, kayak di dalam suatu negara itu kan kayak ada hak untuk kita bersuara, seperti kayak menyuarakan isi hati kita gitu. Seperti itu. oke. Menurut Ibu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan langsung dapat ditingkatkan agar lebih sesuai dengan Pancasila keempat? Maksudnya partisipasi masyarakat dapat mengadakan program-program yang menjelaskan cara pemilihan hak, kewajiban memilih, terus serta informasi tentang calon atau program-program kayak calon-calon pemilihan DPR kayak gitu-gitulah. Terus masyarakat tuh dapat berperan aktif, harusnya ya dapat berperan aktif dan menyebarluaskan informasi serta mengedukasi masyarakat, khususnya untuk kayak calon-calon legislatifnya gitu. Ada lagi pendapat Ibu? Nah, situ aja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Iya. atas waktunya dan
hari ini, semoga bisa bermanfaat.